Nah, yang harus saya dahulukan kerja, acara pribadi, atau melayani misalnya orang penguburan orang meninggal. Itu kan nggak bisa ditunda. Iya. Ya, selamat malam Pak Mongo. Selamat malam Mas Noel, berkah dalam. Ya, saya Noel dari calon Krisma Gereja Santo Yakobus Bantul ingin mewawancarai Prodiakon dan saya memilih Pak Mongo. Apa Bapak bersedia? Ya, saya bersedia membantu untuk proses penerimaan sakramen penguatan atau sakramen Krisma, untuk berbagi tentang bagaimana kehidupan iman kita masing-masing, lebih-lebih sebagai prodiakon. Silahkan kalau ada pertanyaan atau hal yang minta untuk disaringkan kepada Mas Roy dan teman-teman yang lain. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah alasan sehingga bersedia menjadi prodiakon? Ya, alasan bersedia menjadi prodiakon. Ya, sebenarnya kalau ditanya alasan menjadi prodiakon, saya juga mencoba mencari-cari jawaban dalam arti bukan sebuah keinginan pribadi yang pengen jadi prodiakon, sebenarnya bukan itu pasti. Tetapi ketika kemudian mencari-cari jawaban itu, salah satunya adalah bahwa prodiakon itu diperlukan oleh Gereja Katolik, lebih-lebih yang saya tahu di Keuskupan Agung Semarang itu diminta untuk membantu imam dalam peribadatan atau juga dalam perayaan Ekaristi, khususnya kalau di dalam perayaan Ekaristi itu menerimakan tubuh Kristus. Nah, bantuan itu kiranya diperlukan karena jika jumlah umat banyak, ya, kemudian banyak yang dilayani, tentu saja dengan jumlah imam yang sangat terbatas itu mesti tidak bisa dengan dengan leluasa untuk melayani seluruh umat. Maka nampaknya Keuskupan Agung Semarang atau mungkin juga keuskupan yang lain itu memandang perlu untuk meminta awam, ya, untuk menjadi pembantunya dalam hal, ya, misalnya peribadatan di lingkungan, perayaan sabda di lingkungan, kemudian membagi komuniti gereja saat perayaan Ekaristi, pemberkatan jenazah, ya, itu pasti kalau hanya dilaksanakan oleh imam tidak bisa mencukupi waktunya, ya, tenaga dan sebagainya, kiranya tidak cukup. Misalnya di Parawi kita hanya ada 2 imam, ya. Kalau misalnya ada acara peribadatan yang bersamaan dan harus dilayani oleh imam, mesti membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Ya. Maka karena gereja memerlukan bantuan, saya menggarisbawahi itu, maka saya bersedia untuk membantu gereja dalam hal peribadatan. Itu Mas. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pengalaman iman apa yang dirasakan selama menjadi prodiakon? Ya, pengalaman iman yang paling saya rasakan dan membuat diri saya menjadi istimewa terlebih adalah karena salah satu tugas dari prodiakon itu ketika harus bertugas memimpin ibadat sabda di lingkungan adalah mempersiapkan renungan atau homili, ya. Nah, istimewa buat saya mengapa? Karena mempersiapkan renungan atau homili itu kan berarti harus membaca kitab sucinya pada hari itu yang dipakai untuk dibacakan dalam ibadat. Nah, istimewa apa? Karena saya tidak pernah membaca kitab suci sebelumnya, ya. Lalu terpaksa. Nah, dengan terpaksa ini mudah-mudahan nanti menjadi kebiasaan untuk membaca kitab suci. Mungkin tidak karena di latar belakangnya harus menyampaikan renungan ke umat di lingkungan. Mudah-mudahan itu menjadi
membiasakan saya untuk berusaha membaca kitab suci. Itu bagi saya pengalaman istimewa yang sangat baik untuk diri saya kemudian membaca kitab suci. Kalau enggak mempersiapkan renungan mungkin enggak pernah membaca kitab suci. Karena misalnya hari itu nanti malam ada ibadat ringan, saya harus mencari bacaan hari itu. Nah, berarti harus membaca. Paling tidak kan ada 3 bacaan itu yang harus dibaca. Iya, bacaan pertama Injil, bacaan kisah para rasul, lalu perjanjian lama. Tapi kadang-kadang kan diambil salah satu gitu, nah biasanya Injil. Itu jadi itu pengalaman istimewa untuk saya pribadi yang mungkin malas atau malah tidak pernah membaca kitab suci, jadi kemudian membaca karena harus menyiapkan renungan. Gitu Mas. Iya, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa yang dialami selama menjadi prodiakon dan bagaimana cara mengatasinya? Berkaitan dengan yang nomor 2, Iya. ya, kesulitannya adalah bagaimana menyiapkan renungan. Karena kalau kita menyampaikan renungan itu kan pertama harus melihat siapa yang melihatkan, gitu kan? Iya. Nah, umat kita, misalnya di lingkungan kita, di lingkungan Matias, ada yang petani, ada yang ibu rumah tangga, ada yang orang sudah sepuh, ada kadang-kadang anak-anak. Nah, ini membuat kita harus mempersiapkan diri supaya yang disampaikan atau yang kami sampaikan itu sesuai dengan audiennya, ya. Mereka ini kan beragam, kadang-kadang ada yang anak-anak, orang tua, sepuh dan sebagainya. Nah, tentu saja itu memerlukan pengetahuan. Kalau kita mau bicara yang mungkin mulu-mulu mungkin nggak sampai pada mereka, maka kita harus menyesuaikan konteks dari iman itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana usaha yang saya lakukan? Ya, itu saya kalau misalnya harus mempersiapkan renungan, membaca kitab sucinya, mencari beberapa renungan yang pernah dibuat oleh orang lain, ya ada kan banyak di internet, ada banyak ya. Kemudian dicoba dicari mana yang cocok gitu ya. Kalau perlu dibuat dibawa ke dalam konteks umat kita gitu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi bahan-bahannya banyak ya, bahan renungan. Bahkan kalau di website itu ada misalnya Alkitab Sabda apa gitu kan, itu banyak sekali tentang bagaimana menafsirkan teks-teks kitab suci. Nah, itu menjadi bahan belajar dan bahan inspirasi untuk membuat renungan-renungan yang kami sampaikan ketika harus memimpin ibadat sabda dulu. Gitu Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa suka dan duka menjadi prodiakon? Ya. Suka ya, sukanya itu kalau pas bertugas membantu perayaan Ekaristi, khususnya dalam bagi komun itu, sukanya adalah istimewanya saya bisa naik sampai altar. Itu mungkin bagi saya bukan hal yang sederhana ya. Karena tidak semua orang, tidak semua umat boleh naik ke altar ya. Tidak semuanya kan, hanya petugas itu. Maka itu menjadi sangat istimewa bagi saya. Itu menjadi istimewa. Nah, terlebih lagi ketika sampai pada membagikan tubuh Kristus. Nah, saya ini siapa gitu? Ya. Seorang yang tidak layak, tapi boleh sampai memegang, menyampaikan kepada umat itu. Secara iman saya sebenarnya tidak layak, tetapi karena gereja memberikan izin, menugaskan, dan mungkin itu gereja melihat saya layak menyampaikan, ya sudah, itu saya kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya sebagai prodiakon. Gitu. Untuk duka menjadi prodiakon. Duka ya? Iya. Duka. Yang saya alami kalau di lingkungan itu yang paling membuat saya repot atau terjadi ketegangan itu ketika harus memimpin
pemberkatan jenazah atau memimpin upacara penguburan umat yang meninggal. Nah, bagaimana dukanya? Karena tadi saya sampaikan orang meninggal itu kan nggak bisa diatur, ya. Tergantung pada Tuhan, gitu. Kapanpun. Ini yang membuat kemudian ada ketegangan antara kepentingan pribadi, kepentingan pekerjaan, lalu kepentingan pelayanan sebagai prodiakon. Misalnya penguburan orang meninggal pada jam kerja bukan pada hari libur. Ini kadang-kadang secara kadang-kadang membuat atau merepotkan juga, dalam arti mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan, ini kan membuat repot juga. Apakah saya lebih berat bekerja atau melayani upacara penguburan? Ini menjadi ketegangan, ya. Misalnya juga di malam hari pernah suatu saat atau beberapa kali gitu diminta oleh Ketua Lingkungan memberi kabar, Pak ada yang meninggal, Pak ada yang minta didoakan. Bahkan saya punya pengalaman menunggu dari sejak, kalau istilahnya sakaratul maut, ya. Lelaku itu orang saya bilang, sampai meninggal, sampai upacara memandikan jenazah, sampai besoknya lagi upacara penguburan, saya ikut terus, bahkan dari jam 11 malam sampai subuh, sampai siangnya ikut. Nah, rasanya memang secara fisik ya berat gitu, ngantuk, capek, lelah itu, tetapi ya saya laksanakan dengan kekuatan. Yang saya rasakan adalah saya selalu ngeyem-yemi, saya ini sudah menjadi tugas saya dan saya sudah mengatakan sanggup, ya sudah, ini saya kerjakan gitu. Dalam pengalaman-pengalaman tertentu jika sangat terpaksa, pernah juga, karena pernah di lingkungan Matias itu hanya ada satu prodiakon laki-laki, ya. Nah, harus melakukan upacara penguburan, ya terpaksa minta bantuan prodiakon lingkungan lain. Itu pernah terjadi, ya. Karena terpaksa aja, tidak bisa meninggalkan tugas yang sudah dijadwal dan sebagainya, ya terpaksa minta bantuan dari prodiakon lingkungan lain. Itu pengalaman duka, ya. Itu yang bagi saya paling merepotkan, bukan berat itu, ya. Bukan soal berat, tetapi kan merepotkan itu. Iya. Nah, yang harus saya dahulukan kerja, acara pribadi, atau melayani misalnya orang penguburan orang meninggal. Itu kan nggak bisa ditunda. Iya. itu tambah duka. Itu Mas. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah pengalaman yang paling mengesankan pada saat melayani atau membantu perayaan Ekaristi? Iya. Saat melayani, membantu menerimakan tubuh Kristus di perayaan Ekaristi, itu saya merasa selalu tidak layak, ya, selalu tidak layak. Karena apa? Ini yang saya pegang, yang saya bawa adalah Kristus. Kristus, tubuh Kristus. Jadi saya tetap menghormati karena itu sudah dalam konsekrasi itu kan sudah diubah dari menjadi darah dan tubuh Kristus, dan itu kita yakini, saya yakini itu Kristus sendiri. Nah, maka saya merasa tidak layak saya. Tetapi karena diberi tugas oleh gereja, ya, melalui keuskupan, melalui romo setempat, karena ya secara di atas kertas ada tugas yang tercatat yang harus dilaksanakan, ya. Tetapi secara iman kan kita harus siap. Maka saya selalu merasa saya tidak layak, tetapi karena saya sudah diberi tugas dan mungkin yang memberi tugas melihat saya layak untuk melaksanakan, ya sudah saya laksanakan. Karena toh kalau saya misalnya tetap bertahan saya tidak layak, mungkin saya lalu tetap tidak mau, gitu kan. Saya sebagai manusia biasa itu sadar saya banyak kekeliruan, banyak dosa, maka itulah yang membuat saya menjadi tidak layak, merasa tidak layak. Tapi selalu saya dorong dengan, oh ya, ini tugas yang diberikan oleh gereja melalui keuskupan atau melalui romo untuk melaksanakan tugas. Gitu, Mas. Oh ya, sekian pertanyaan-pertanyaan saya, cukup sampai di sini saja, dan terima kasih telah meluangkan waktunya.
Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, Akmal, berkah dalam. Semoga yang saya sharingkan ini murni sebagai pengalaman pribadi, bisa menjadi bahan untuk mempersiapkan teman-teman yang akan menerima sakramen Krisma atau penguatan, dan mudah-mudahan menjadi umat yang lebih dewasa dalam hal iman dan bertahan dalam hal iman, khususnya di iman Katolik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.